Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada pagi hari ini pendengar. Kami akan hadirkan topik utama yaitu Pancasila relevan menjawab tantangan zaman. Dan Anda akan bisa menyimak dialog pagi ini nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada pagi hari ini. Dan Anda bisa mendrop pertanyaan ataupun komentar Anda terkait dengan topik utama kita yang akan kita bahas yaitu Pancasila relevan menjawab tantangan zaman. Oke, apa dan bagaimana menurut Anda turut mendengar dan silakan Anda juga bisa berkirim WA di 081324951935 dan langsung saja juga Anda bisa berdialog bersama kami melalui telepon WhatsApp kami di 081324951935. Ya, pendengar, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia ini. Meskipun demikian, ternyata dalam perwujudannya pernah ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia ini dengan ideologi lainnya. Kini memasuki era globalisasi, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila semakin besar. Berbagai peristiwa dalam masyarakat sering kita lihat, misalnya sifat beringas dan keras dalam setiap penyelesaian masalah apapun. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini membentuk karakter kita semuanya sebagai bangsa dan negara Indonesia, sementara pengaruh global baik dari teknologi maupun ekonomi makin nampak jelas dan nyata. Bagaimana Pancasila menjawab tantangan zaman dan tetap menjadi pemersatu bangsa, kita akan hadirkan narasumber pertama untuk kesempatan pagi hari ini, ada Ketua BEM STKIP atau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan. Ada Mas atau Kang nih ya, Kang Handika Rahmat Utama. Kita sapa Kang Handika. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Handika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Pian. Panggilnya Kang aja ya Kang ya, supaya akrab lah Boleh, gitu ya. boleh, boleh. Sehat Kang? Hai, baik. Kang Handika ini terkait dengan bagaimana mahasiswa, utamanya Kang Handika nih sebagai mahasiswa ataupun rekan-rekan Kang Handika memandang nilai-nilai Pancasila ini diterapkan di lingkungan kampus saat ini, Kang. Seperti apa kehidupan ataupun pengejawantahannya secara real gitu, Kang? Ya, jadi memang kami mahasiswa yang Hmm. merupakan mempunyai ya Ya. tugas atau fungsi peran mahasiswa menjaga nilai-nilai Hmm. itu kami memandang bahwa nilai-nilai Pancasila atau Pancasila sendiri sama kami sepakat bahwasanya Pancasila ini sesuatu yang memang sifatnya final Oke. dan fundamental. Hmm. Jadi memang sudah final Ya. dan sangat mendasar Ya. gitu Oke. sebagai arah gerak Hmm. pandangan hidup bangsa Hmm. juga acuan kita dalam berideologi gitu. Hmm. Maka kalau ditanya bagaimana pandangan kita terhadap nilai Pancasila yang diterapkan di Hmm. lingkungan kampus saat ini, Oke. tentu memang sangat harus dan sangat Hmm. relevan sekali Hmm. bahwa nilai-nilai Pancasila ini hadir menghiasi kehidupan kita di kampus Ya. dan bahkan itu yang memang harus kami jaga sebagai mahasiswa yang mempunyai peran atau fungsi menjaga nilai-nilai Ya. gitu barangkali. Nah, intinya kan berarti Pancasila ini kan menurut Agang dan juga rekan-rekan yang lain ya sepakat dan mungkin bangsa Indonesia juga udah sepakat ya Kang ya bahwa Pancasila ini sebagai fundamental, sebagai dasar ataupun ideologi negara yang tentunya kita harus pertahankan. Nah, Betul. dan hal ini kan tentunya juga di kehidupan kampus diimplementasikan begitu ya Kang ya Ya. terkait dengan kehidupan ataupun nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti apa sih Kang implementasinya dalam kehidupan kampus kalau masyarakat awam pengen tahu gitu Kang? Ya, ya, baik. Jadi banyak sekali Mm-mm. sebetulnya eh, pengimplementasian Mm. Pancasila di lingkungan kampus, Oke. ya, khususnya di kampus kami, Hmm. kampus Muhammadiyah ya Mas ya. Iya. Jadi contoh kecil dari pengimplementasian ini atau ya perwujudan nyata Hmm. dari Pancasila Hmm. sebagai pandangan dasar dan arah gerak kita, Hmm. salah satunya adalah dengan sikap toleransi Oke. gitu. Hmm. Jadi contoh ini contoh Hmm. contoh kecil saja, sebagian kecil ya. Di kami itu meskipun kami kampus Muhammadiyah yang notabene Oke. Islam dan memiliki ideologi bermuhammadiyah juga, Hmm. tapi kami tidak anti dan bahkan ada mahasiswa kami yang memang mohon maaf non Islam Non gitu, Islam. Iya. Oke. non Islam. Hmm. Itu merupakan menurut saya itu merupakan salah satu bukti nyata bahwa nilai-nilai toleransi yang merupakan buah dari Pancasila Hmm.
itu hadir dalam kehidupan kami. Artinya kami membiarkan orang lain memandang bahwa Tuhannya Esa dan Hmm. Tuhan kami Esa, tapi kita tidak bersinggungan Ya. gitu, bahwa kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hmm. Bahkan kami berjalan beriringan Hmm. gitu. Hmm. Seperti itu contoh Ya. kecilnya. Nah, Kang Andika terkait dengan berbagai Pancasila ataupun Pancasila ini sudah fundamental, sudah akhir gitu ya dari menjadi pandangan kita sehari-hari gitu, pandangan hidup bangsa dan negara kita. Nah, terkait dengan ada yang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila ini di generasi penerus begitu. Nampaknya generasi penerus sudah acuh tak acuh begitu Kang, terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Akang sendiri seperti apa sih Kang sebenarnya jiwa ataupun kehidupan dari para pemuda begitu Kang? Kalaupun Akang main bersama teman sebaya lah gitu ibaratnya. Seperti apa Kang? Ya, jadi memang di beberapa generasi ya Mas ya, Hmm, hmm, salah satunya generasi Z itu yang rentan lahirnya dari tahun 95 sampai 2010, oke. itu memang masih cukup kental nilai-nilai Pancasila Ya, ini, karena ya. memang kita mengalami atau kita diajarkan setiap hari Hmm, atau bahkan setiap minggu kalau kita hmm. di saat upacara Upacara bendera di bendera. sekolah Hmm, dan hmm, sebagainya, kita selalu dituntut untuk menghafal, hmm. ya setidaknya menghafal Iya. Hmm, butir-butir dari Pancasila, sehingga hmm, semakin hari nantinya kita akan tenggelam sendiri dalam hmm. makna lebih dalam dari Pancasila itu sendiri. Iya. Hanya saja Hmm, kalau ditanya tadi tentang acuh tak acuh, hmm, memang di generasi yang saya tidak bisa sebut ini hmm. generasi apa Iya, gitu ya, oke. karena mungkin rentan lahirnya dari 2010 ke Hmm, sini hmm, barangkali hmm, ya. Itu kalau kita lihat di beberapa sosial eksperimen di media sosial juga hmm, memang bahkan hmm. butir-butirnya saja tidak hafal. Iya, Ya. betul. Nah, Hmm, jadi sebetulnya tantangannya adalah untuk kita sebagai generasi yang sebelumnya hmm, itu untuk tetap menyuarakan dan memasyarakatkan butir-butir Pancasila ini terhadap oke. generasi generasi penerus itu Hmm, supaya hmm, setidaknya mereka itu hafal hmm. dan bisa masuk lebih dalam lagi terhadap makna-makna Pancasila Ya, gitu ya. di tengah era Nah, globalisasi zaman ya oke. yang Hmm, masuknya budaya-budaya dan hmm. pengetahuan dari luar Ya. gitu. Intinya kan dari hal tersebut kan ini pengaruh dari era globalisasi begitu Kang ya. Karena kita mungkin tidak bisa memfilter generasi-generasi ini yang tadi Akang sebutkan bahwa ini generasi kita ini tidak bisa memfilter terkait dengan era globalisasi yang sangat masif begitu Kang. Nah, seperti apa seharusnya begitu Kang kita sebagai katakanlah Akang sebagai akademisi ataupun juga mahasiswa yang dalam tanda kutip mungkin banyak sekali menyuarakan suara-suara dari masyarakat ataupun suara-suara kebersatuan dan pemersatu bangsa ini seperti apa Kang Handika ini menyatakan bahwa tentunya ini harus globalisasi ini memang harus seperti apa begitu boleh kan kita tidak mungkin menyetop ataupun juga menghalang-halangi arus globalisasi begitu Kang ya dan itu mungkin sependapat Akang dengan saya Bang dan itu tapi kita sebagaimana kita ini bangsa dan negara Indonesia ini kan mempunyai filter gitu. Nah, seperti apa Kang membumikan filterisasi terhadap arus globalisasi agar tidak terpengaruh jauh gitu, meninggalkan budaya-budaya Indonesia seperti halnya Pancasila ini, Kang. Ya, betul. Jadi memang ada beberapa upaya-upaya yang memang harus kita lakukan, Mm, Kak, Mas, mm, untuk tetap membumikan atau menyuarakan nilai-nilai Pancasila ini. iya, Ya. Untuk di generasi kalangan seusia saya, barangkali oke. ya, kami berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu Mm, sebaik mungkin mm, dalam kehidupan sehari-hari. mm, Ya. Tapi untuk terus menyuarakan, mm, memang ada beberapa upaya karena tidak bisa kita pungkiri ya iya, iya, generasi betul. sekarang ini Mm, lebih banyak kadang bermain handphone oke, dengan tontonan-tontonan ataupun konsumsi digital yang memang jauh dari nilai-nilai nasionalisme gitu. oke, iya, Ada game online dan sebagainya iya, atau bahkan budaya-budaya luar. mm, Nah, luar biasanya Indonesia ini kita punya punya berbagai elemen iya, yang memang fokus terhadap nilai-nilai atau ideologi bangsa mm, ini yaitu mm, Pancasila. iya, Salah satunya BPIP ya, Badan iya, tentang Ideologi mm, Pancasila itu. mm, Nah, mungkin saya rasa
kita sendiri yang memang berupaya untuk menyuarakan nilai-nilai Pancasila ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Oke. Dalam menyuarakannya ya. Kalau Pancasilanya menurut saya sudah sangat relevan, makanya kami sepakat dengan beberapa ahli, salah satunya Noto Negoro ya, bahwa memang 5 unsur yang terdapat pada Pancasila itu bukanlah hal baru, Iya. tetapi sebelumnya dan selama-lamanya dimiliki oleh rakyat atau bangsa Indonesia sendiri gitu. Ya, dan mungkin juga rumusan Pancasila ini kan ibaratnya saking sudah dirumuskan oleh orang-orang yang katakanlah notabene sangat pintar gitu ya, Betul, betul, negarawan kita sejati begitu, hanya betul, mementingkan untuk kepentingan negara. Dan ini kan mungkin masih bisa menghadapi tantangan zaman saat ini begitu Kang ya. Nah, betul. ya. Sangat-sangat masih relevan gitu. Sangat masih relevan begitu Kang ya. Nah, terkait dengan berbagai ini kan ada yang mengatakan bahwa ini sangat relevan dan lain sebagainya, dan ini nampaknya mendukung juga terkait dengan berbagai inspirasi dari masyarakat, dan memang masyarakat juga sangat menyatakan bahwa ini sangat relevan. Tapi ada beberapa pihak begitu Kang yang menyatakan bahwa ideologi negara Pancasila ini dalam tanda kutip sudah tidak relevan terkait dengan unsur tertentu begitu Kang. Mungkin Akang tahu ya Kang kalau kita menuju ke sana, ke arah sana gitu Kang ya. Ya. Nah, ini seperti apa Kang? Apakah hal ini juga memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita para pengamal Pancasila begitu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu Kang? Betul. Jadi memang pandangan atau upaya-upaya untuk menyatakan bahwa Pancasila tidak relevan lagi dengan bangsa atau bahkan ingin merubah Iya. ideologi bangsa ya, yakni Oke. Pancasila sebagai dasar negara itu Hmm. memang sudah ada sejak zaman dahulu, Iya. sejak bahkan Pancasila ini pertama kali disuarakan itu sudah ada. Makanya Oke. kita mengenal dengan peristiwa-peristiwa pemberontakan dan Iya, sebagainya. betul, betul. Itu kan memang upaya-upaya yang dilakukan segelintir kelompok ya untuk merubah negara kita, arah pandang negara Iya. kita gitu. Jadi memang sudah ada sejak zaman dahulu dan boleh jadi memang sampai hari ini tetap ada Tetap gitu. ada begitu kan. Oke. Namun hanya saja dilihat dari berbagai sudut pandang barangkali ya Mas ya, bahwa saya rasa Pancasila akan tetap selalu relevan dengan kehidupan bangsa ya. Kecuali memang tadi beberapa kelompok yang memang punya paham atau ideologi yang berbeda dengan bangsa kita, atau memang nilai-nilai nasionalisme dalam dirinya sudah bergeser gitu ya. Bergeser begitu ya Kang ya. Oke. Nah, kalau kita sebut tantangannya ya memang itu tantangan untuk kita, di mana kita harus terus istiqomah barangkali ya, atau konsisten menjaga nilai-nilai bangsa ini di tengah peradaban yang semakin maju. Oke. Seperti itu. Nah, ini juga kan yang ditakutkan oleh masyarakat dan bangsa negara kita ini, karena kita memang benar-benar sebagai pengamal Pancasila yang baik dan benar begitu Kang ya, katakanlah begitu ya Kang ya. Dan ini sudah mendasari jiwa dan raga kita. Ini takutnya kan ada beberapa hal terkait dengan intoleransi begitu Kang ya. Nah, ini kan seperti apa Kang menurut Akang sendiri terkait dengan Pancasila, korelasinya dengan toleransi di kehidupan masyarakat ini, tapi sudah mungkin dijawab tadi ya Kang ya, bahwa tadi di Muhammadiyah juga sudah menerapkan implementasi kehidupan berpancasila ini dengan adanya beberapa mahasiswa yang notabene memang walaupun Muhammadiyah tapi juga masih ada beberapa mahasiswa yang non Islam dan mereka sama begitu, tidak dibeda-bedakan begitu Kang ya. Yang menjadi pembeda adalah jenis akidahnya barangkali begitu ya Kang ya. Betul. Nah, ini terkait dengan Akang sendiri, pandangan Akang nih, apa pendapat Akang terkait dengan toleransi kita di dalam masyarakat ini saat ini seperti apa begitu? Apakah ini masih relevankah Pancasila terkait dengan toleransi dan hal lain-lainnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini Kang? Jadi memang berbicara toleransi ya Mas ya, ini memang sesuatu yang sangat-sangat sedang seksi ya, Iya, seksi. kalangan masyarakat. Oke, betul. Sentral sekali isu tentang toleransi, intoleransi dan sebagainya. Iya. Jadi kita bisa memaknai toleransi ini sebagai sikap saling menghargai. Iya. Nah, itu juga memang merupakan amanat dari Pancasila itu sendiri. Iya. Ya, yang memang harus kita
terus jaga Mhm. karena ini juga sama dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, Oke. ya berbeda-beda tapi tetap satu. Satu itu. Artinya ada sikap saling menghargai di sana, ada Mhm. sikap saling menghormati, Mhm. membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan Oke. kepada antar sesama manusia. Mhm. Nah, seperti tadi yang sudah saya contohkan di Mhm. kampus kami, bahkan di kampus Muhammadiyah yang lain seperti di Muhammadiyah Sorong gitu Mhm. ya, itu Iya. bahkan hampir sekian puluh Hampir persen 90% ya, Kang, ya? mahasiswanya Oke. itu nonis gitu. Mhm. Mhm. Nah, toleransi ini tetap harus kita jaga dan Oke. suarakan, Mhm. memang karena jadi dasar kita untuk bergerak. Mhm. Kita tidak mungkin bisa bersatu, Mhm. ya kalau berbicara persatuan ya Mas ya, Iya. gitu. Jika memang terus-terusan menjunjung tinggi perbedaan, Iya. ya. Oke. Jadi ada quotes dari Presiden Indonesia sebelumnya, yakni almarhum Gus Dur, Mhm. bahwasanya perbedaan itu adalah keniscayaan. Mhm. Nah, ini merupakan pandangan kita yang memang harus kita jaga, bahwa perbedaan itu sebuah hal yang istimewa karena Iya. pelangi itu indah karena Karena banyak berbeda, hanya warnanya warnanya. Oke. Mhm. dan sesuai garisnya, Mas, Iya. gitu. Itu Oke. ada tambahannya ya, gitu. Iya, Itu iya, saya dulu. baik, baik. Nah, mungkin, Kang Handika ini kan, beberapa waktu lalu, nggak sampai seminggu atau nggak sampai 2 minggu gitu, Kang, ada riak-riak kecil begitu, Kang, ya, terkait dengan, adanya bibit-bibit dalam tanda kutip mungkin kalau saya menyebutnya bibit konflik begitu, Kang, ya, dan pertikaian kecil beberapa, wilayah di Indonesia ini karena adanya salah satu, kelompok yang dalam tanda kutip memang ingin, mengusung ideologi lain. Nah, itu seperti apa, Kang, menurut, Kang Handika sendiri, Kang? Ya. Apa yang menjadi I penyebabnya begitu, Kang, menurut ah, Kang gitu, Kang? Silakan. Sebetulnya Mhm. kalau menurut saya penyebabnya adalah Mhm. ketidakpuasan Oke. terhadap, pemerintah hari ini, barangkali bisa jadi ya, Iya, iya. pemerintah hari ini. Sebetulnya bukan terhadap nilai-nilai ataupun dasarnya dalam gerakannya saja, Oke. dalam cara pemerintah mengimplementasikan nilai-nilai Mhm. itu gitu. Mhm, Nah, mhm. bahkan hari-hari ini, Mas, Iya, sebagai informasi juga ya kita iya. sharing di sini, Oke. mahasiswa hari ini sedang kembali dibuat panas atau Mhm. diisukan, sedang membahas kembali isu tentang butir-butir dari RKUHP Iya. yang mana di dalamnya memuat nilai-nilai yang tidak demokratis gitu, yang Oke. dapat kami rasa melumpuhkan demokrasi di Indonesia. Iya, iya. Nah, sedangkan berbicara demokrasi ini kan memang erat kaitannya dengan nilai-nilai toleransi ya, di Toleransi, mana oke. Mhm. kita boleh berbeda pendapat, Mhm. menyampaikan pendapat yang berbeda, Oke. itu dilindungi bahkan oleh undang-undang. Iya. Nah, di sana itu adalah poin penting di mana kita harus tetap menjaga Mhm. toleransi. Kalaupun tadi ditanya penyebabnya terhadap segelintir kelompok, yang memang saya rasa ada ketidakpuasan Oke. atau ada Mhm. rasa Mhm. emosi tidak percaya ya terhadap kita yang mengimplementasikan ideologi ini, sehingga Iya. mereka mencoba memberikan solusi dengan cara tadi gitu. Mhm. Hanya saja bahwa pemahaman ideologi bangsa ini memang sudah final menurut saya Iya. tadi yang sudah Mhm. saya sampaikan, Oke. sehingga banyak sekali pihak yang menjaga termasuk kami gitu. Mhm. Nah, dari sanalah muncul muncul bentrokan gitu, karena memang saran mereka dalam dalam mengganti ideologi sudah Sudah nggak ada. merajuk ke Mhm. sifat tindakan Iya, gitu iya, iya. Oke, oke. ya. Mhm. Sedangkan tindakan itu kan kita dalam sebagai warga yang bernegara kan ya, Mhm. dan dilindungi hukum, memang kan ada aturan-aturannya. Sedangkan kalau pikiran itu kan bebas. Oke. Kalau pikiran itu Mhm. kan bebas. Iya. Oke, Kang Handika, apa nih yang menjadi pesan, Kang Handika sesama generasi muda nih agar terus membumikan ataupun juga menyebarluaskan, nilai-nilai, Pancasila sekaligus juga sebagai dasar ideologi ataupun pandangan hidup bangsa dan negara kita? Mas atau Kang Handika, silakan. Ya gimana ya, mohon diulang Mas. Oke, baik, ini pesan untuk, para generasi para sesama generasi begitu ya, Mas, ya. Ya. Khususnya untuk generasi Kang Handika dan, juga di bawahnya barangkali ini terkait dengan, berbagai hal agar kita ini terus, membumikan nilai-nilai Pancasila dan juga tentunya, menyebarluaskan ajaran-ajaran Pancasila ini agar tentunya Indonesia ini sudah final bahwa tidak ada ideologi lain selain Pancasila dan ini yang,
dipahami oleh bangsa dan negara kita, terutama generasi muda. Apa nih pesan untuk para generasi muda dari Kang Handika sendiri, Kang? Ya, jadi pesan untuk generasi muda, Mhm. ya mungkin seumuran saya kan, jadi Oke, saya merasa siap. tua ini Mas. Iya, iya, silakan. Untuk generasi Mhm. kami, Mhm. generasi muda dan juga generasi terusnya di bawah Mhm. kami, Mhm. pesannya adalah jangan pernah malu menunjukkan rasa nasionalisme kita. Wis, mantap. Mhm. Jangan pernah malu, karena memang ini satu anugerah, ya. Pancasila ini merupakan satu anugerah yang diwariskan oleh leluhur kita Mhm. dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Oke. Mhm. Jadi tetap bangga berpancasila, berideologi Pancasila, dan mari sama-sama kita coba maknai lebih dalam lagi Mhm. nilai-nilai yang butir-butir yang tersebut dalam Pancasila, Mhm. sehingga kehidupan kita akan lebih baik tentunya dalam bernegara dan berbangsa. Oke. Karena Pancasila itu satu anugerah yang telah diwariskan dan dibuat dengan susah payah dengan penuh pemikiran yang luar biasa mendalam. Gitu. Dan Baik. juga untuk generasi seumuran, jangan ragu untuk menyuarakan ini atau mengajarkan ini kepada adik-adik kita, Iya. kepada saudara-saudara kita, Mhm. supaya tidak hilang, Oke. ya, tidak hilang dari kehidupan bangsa. Baik. Terima kasih Kang Handika Rahmat Utama, Ketua BEM Sama-sama, Mas. STKIP atau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan yang sudah bisa meluangkan waktu dan berkenan bersama RRI Cirebon pada pagi hari ini, Kang Handika. Terima kasih Kang Handika. Selamat pagi. Sama-sama, Mas Bian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi pendengar, kami sudah berbincang bersama Handika Rahmat Utama, Ketua BEM STKIP atau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan terkait dengan Pancasila relevan menjawab tantangan zaman, dan sudah dibuktikan oleh Kang Handika tadi bahwa tentunya ini Pancasila ini memang masih relevan, dan hal tersebut juga masih mendasari setiap gerak langkah para mahasiswa khususnya di STKIP Muhammadiyah Kuningan ini terkait dengan adanya perbedaan dalam agama di Muhammadiyah tersebut ataupun di STKIP Muhammadiyah tersebut dengan ya sesuatu hal yang wajar, karena menurut Gus Dur juga bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Ibaratkan pelangi, menurut Gus Dur bahwa pelangi itu bisa indah karena ada perbedaan warna dan sesuai dengan garis warna tersebut. Baik, pendengar, Anda akan terus bersama kami RRI Cirebon untuk kesempatan pagi ini, dan kita akan terus bersama dalam rangkaian dialog pagi hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama kami dalam dialog pagi untuk kesempatan pagi hari pendengar, dan kita masih membahas terkait dengan Pancasila relevan menjawab tantangan zaman. Kita sudah tersambung kembali bersama narasumber kami pada pagi hari ini, ada Bung Muhammad Fadil Faisal. Ini sapaannya Bung Adnil. Oke. Sebagai pemuda pelopor Kabupaten Cirebon 2021 dan juga sebagai Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Kita akan sapa Bung Adnil. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Adnil. Pagi Mas Fian. Apa kabar Bung Adnil? Sehat nih Bung Adnil? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, cerah nih ya. Baik, Bung Adnil, untuk kesempatan pagi ini kita akan membahas terkait dengan Pancasila relevan menjawab tantangan. Tapi saya ingin tahu dulu nih Mas Adnil atau Bung Adnil. Tahun 2021 kan ditempatkan sebagai pemuda pelopor di Kabupaten Cirebon. Nah, boleh cerita dong saat ini saat itu di bidang apa sih Mas? Betul banget. Saat dinobatkan itu tahun 2021 sebagai pemuda pelopor tingkat Kabupaten Cirebon di bidang pengelolaan sumber daya alam, pariwisata. Oh, berarti memang sumber daya alam dan pariwisata apa nih yang kemudian bisa disodorkan ke pemerintah daerah, Mas Adnil, terkait hal tersebut? Waktu itu adalah hasil memberikan solusi kepada pemerintah daerah untuk mengubah limbah cangkang kerang tuh. Oh, cangkang kerang, oke. Kalau Mas Fian tahu itu di daerah kayak Petakan itu. Oh, kalau Petakan, oh iya ya. Ada yang pengupas kerang yang dekat Indramayu itu, mereka cangkang kerangnya itu kan karena dikupas kerangnya, jadi limbah cangkang kerangnya itu sangat menumpuk sekali dan kita mengolahnya menjadi bahan bakar. Gitu. Bahan bakar seperti apa Mas? Apa seperti briket atau seperti apa Mas?
Betul, seperti briquette dan juga bahan bakar alternatif lainnya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan memang sudah beberapa eksplor di luar kota dan ada marketplace-nya juga di sosial media gitu. Oke, jadi ini memang sudah ada pangsa pasarnya sendiri gitu Mas ya? Betul, Maksudnya? bukan cuma kita memberikan solusi, tapi ini bisa memberikan apa ya, Tambahan. peluang kerja dari masyarakat sekitar dan memang untuk pekerjaan ini kita ambil dari generasi muda Mas Pian gitu. Sebagai penggerak aktif dari pengelolaan briquette dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan juga pariwisata. Ini briquette-nya pangsa pasarnya di mana aja nih Mas? Pangsa briquette cangkang ini Mas? Ya, untuk pasarnya sendiri kita sudah ada pemasok gitu, maksudnya adalah pelanggan rutin yang memang setiap bulannya kita kirimkan, dan juga ada yang kita check out melalui marketplace seperti Shopee dan juga Tokopedia. Seperti itu. Dan sambutannya seperti apa Mas? Gimana? Sambutan dari pangsa pasar tersebut ataupun peminat dari briquette dari cangkang ini seperti apa Mas? Berdasarkan respon yang diberikan melalui marketplace ataupun secara langsung, memang menurut mereka briquette ini lebih tahan lama dan juga cepat dalam penyalaan apinya. Kemudian bau yang dihasilkan pun memang karena pengelolaannya itu baik, jadi sedap gitu untuk pembuatan makanan gitu sendiri, ataupun seperti kayak makanan yang dibakar tuh Mas, kayak daging, kemudian berarti ada nilai plus begitu ya Mas ya? Iya, walaupun bakar jagung tapi ada nilai plus kayak seperti daging gitu Mas ya. Baik, nah Mas Adil ini kan katakanlah sebagai pemuda pelopor nih, apa ya yang akan diketok tularkan oleh Mas Adil atau Bung Adil ini untuk generasi-generasi muda agar bisa seperti katakanlah Mas Adil lah sebagai pemuda pelopor di berbagai bidang begitu Mas? Iya, sebenarnya masih sama-sama belajar dan terus belajar ya Mas. Yang pertama mungkin sebagai pemuda pelopor yang namanya kita pemuda gitu, pemuda aja sudah berat menanggung sebagai tonggak peradaban bangsa, ditambah lagi ada yang berandal sebagai pelopornya. Maka ini sebagai pemuda pelopor kita harus mengajak mereka ikut terlibat dan aktif dalam bidang kepeloporan yang saya jalanin. Oleh karena itu di lingkungan masyarakat sendiri saya mengajak generasi mudanya untuk berkontribusi bukan saja untuk pengelolaan sumber daya lingkungannya, tetapi bagaimana mereka untuk mengajar menjadi relawan pendidikan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang kedua, aktif terjun ke masyarakat, membuktikan bahwa pemuda merupakan agent of change dengan memberdayakan masyarakat dan melakukan program relawan pendidikan. Dan juga kita juga mengedukasi dan memberikan inspirasi kepada pemuda bahwa ya kita pemuda bukan cuma bisa rebahan gitu, tapi bisa membawa perubahan. Bukan cuma baperan, tapi kita harus memberikan peran karena pemuda itu adalah tonggak dalam suatu peradaban gitu Mas. Mas, kalau berbicara mengenai hal itu dalam tanda kutip mungkin ada yang mendengarkan ini, itu kok gampang berbicara begitu. Tapi kan sebenarnya kan ada kesulitan-kesulitan ataupun ada permasalahan juga begitu ya Mas ya, terkait dengan mengajak mereka ini supaya bisa menjadi inspirator bagi lingkungannya lah gitu ya Mas, paling enggak begitu ya Mas. Nah ini seperti apa Mas untuk adakah kesulitan-kesulitan untuk menarik mereka para pemuda ini untuk menjadi pelopor ataupun agent of change dalam tanda kutip di lingkungannya saja begitu Mas? Ya, banyak sekali Mas Fian. Kan gitu. Ya. Banyak sekali dan hampir sempat di titik waktu itu juga ingin menyerah karena memang sulit sekali untuk mengajak generasi muda melakukan perubahan gitu. Karena perubahan itu kan sulit banget ya Mas Fian dilakukan karena emang sudah kebiasaan seperti itu. Apalagi yang akil jalan ini tendensinya adalah sampah gitu Mas Fian. Iya betul. Lihat gitu, otomatis kan dari lingkungan sekitar pun, kemudian masyarakat awal-awal ini ngapain sih anak muda bikin kotor gitu, bawa-bawa cangkang ke masyarakat gitu. Tapi akhirnya memang setelah apa yang dibuktikan, apa yang produk yang dihasilkan dan juga solusi yang bisa diberikan gitu, akhirnya masyarakat dan generasi muda pun sadar bahwa apa yang dilakukan itu positif gitu. Caranya adalah kita terus konsistensi untuk melakukan kebaikan, dan yang kedua solusi yang kita berikan adalah solusi yang berbentuk produk dan juga program yang memang itu bermanfaat bagi masyarakat, dan pada akhirnya masyarakat dan pemuda pun bisa gitu untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang kita lakukan. Kemudian dari hasil pribadi itu kan sudah memiliki dasar hukum dari tingkat kelurahan, kecamatan, kemarin dinaungin oleh Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon gitu untuk melakukan perizinan kepada masyarakat dan juga sosialisasi kepada beliau-beliau gitu. Intinya kan kalau ngajak pemuda ini kan dalam tanda kutip memang harus tahu ini loh hasilnya gitu loh ya Mas ya. Kan jarang begitu kalau pemuda dalam tanda kutip
harus sesuai seperti makanya Mas Adil itu Bang Adil ini dinobatkan sebagai pemuda pelopor begitu ya Mas. Karena memang dari perjuangannya dari nol begitu. Tapi kalau kita mengajak ini kan harus ada ini loh hasilnya. Tinggal kita kayak gini kan sudah jadi dalam tanda kutip harus ada hasil plus Ya, harus ada embel-embel ini nanti bisa jadi uang. Mungkin ini penarikan begitu ya Mas ya. iya karena bisa jadi uang gitu. Jadi, Mhm. menarik bagi generasi muda. Oke, baik dan ini juga ada data juga dari gatekeeper kami bahwa Mas Adil juga sebagai duta hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Wes, ini apa nih Mas yang yang akan dilakukan oleh Mas Adil sebagai duta hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat? Sementara pelopor pemuda juga iya gitu. Ini nyabet gelar semua nih, hebat banget Mas Adil nih. Iya, Mas. Silakan. Sebenarnya Mas Fian, alhamdulillah gitu. Oke. Sebagai apa ya, amanah tapi juga berat. Oh, Karena oke. gelar itu kan bukan cuma sekedar gelar, tapi Iya, harus oke. memberikan kontribusi dan Nah, kebaikan itu. dan juga masyarakat. Hmm. Kayak tadi pertanyaan Mas Fian tentang duta hukum gitu. Hmm. Sebenarnya kita fokusnya adalah dari duta hukum itu melakukan pembinaan, kemudian penelitian, pengembangan, pelatihan, dan juga evaluasi, serta kerjasama mengenai kesadaran hukum nih Mas Fian. Oke. Nah, bagi pelajar guna membentuk karakter yang bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan. Oke. Kemudian yang kedua, kita sebagai Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat itu menggerakkan, membimbing dan menjadi suri tauladan bagi pelajar lainnya sebagai tutor sebaya gitu. Yang namanya duta kan sebagai inspirasi Mas Pian. Jadi kita memberikan sosialisasi program kerjanya itu sosialisasi di tingkat sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas di wilayah kabupaten dan juga kota Cirebon dan juga di wilayah lain yang termasuk dalam wilayah 3 Cirebon. Kemudian juga kita aktif terjun ke masyarakat memberikan edukasi tentang kesadaran hukum melalui kegiatan Car Free Day, kemudian pengabdian desa, mengajak desa, temu warga, kemudian juga kita melakukan sosialisasi tentang anti sampah plastik, kemudian kunjungan ke kejaksaan, Polres dan lain sebagainya. Banyak sekali sih Mas Pian. Wah, banyak sekali. Kalau saya jadi manajer aku pusing juga nih Mas. Baik. Mas Daniel, ini kan terkait dengan berbagai hal terkait dengan pemuda dan ini kan pemuda ini kan kalau saya jadi pemuda ini kan condongnya ngarahnya ke arah apa yang dilakukan oleh Mas Adil nih. Tapi kan banyak pemuda ataupun banyak sekali generasi-generasi muda ini yang dalam tanda kutip adanya berbagai clash ataupun konflik-konflik begitu ya Mas ya. Ada tawuran pelajar atau geng motor. Ini sebenarnya apa nih Mas yang terjadi menurut pandangan Mas Adil sendiri terkait dengan adanya geng motor ataupun tawuran pelajar dan lain sebagainya. Mas Adil, silakan. Iya, betul Mas Fian. Jadi memang tidak semua, kan Mas Fian bertemu dengan Acel ya sekarang gitu. Iya, betul. Generasi muda katakanlah masih dalam ranahnya gitu. Luar sana juga banyak sekali Mas Fian ya. Iya. Kita tidak dapat pungkiri bahwa banyak sekali kenakalan ataupun hal-hal yang dilakukan, hal-hal negatif yang dilakukan oleh generasi muda. Salah satunya adalah yang ingin Acel tekankan di sini adalah fenomena geng motor Mas Fian. Iya. Fenomena geng motor di Indonesia ini sebenarnya telah meruntuhkan kesadaran sosial gitu karena memang perbuatan yang mereka lakukan itu kan menyebabkan kekerasan, kemudian perampokan dan juga mungkin sampai dengan pembunuhan gitu. Nah, mayoritas dari anggota geng motor itu kan sebenarnya itu anak-anak muda yang memang cenderung membuat masalah itu karena ingin membuktikan eksistensi mereka di antara kelompok atau geng lain gitu atau istilahnya mah pengen diakuin gitu sebagai yang paling kuat dan lain sebagainya gitu. Nah, ini tuh sangat mengkhawatirkan karena cenderung perbuatan mereka itu sangat nekat dan brutal gitu Mas Fian. Ada juga di Cirebon pembunuhan, pembegalan yang dilakukan oleh geng motor gitu. Nah, ini yang memang harus menjadi kontrol sosial bagi kita semua bagaimana generasi muda bukan cuma berkontribusi untuk perubahan lingkungan, tapi bisa menjadi tutor sebaya gitu, teman inspiratif bagi yang lainnya untuk sama-sama membentuk karakter yang baik gitu sehingga kita bisa menjadi generasi muda yang unggul dan juga berkualitas gitu Mas. Nah, intinya kan dari pemuda tersebut Mas ya, terkait dengan kalau kita menilai perbuatan-perbuatan mereka ini kan jauh sekali dari keseharian Pancasila sebagai ideologi negara ataupun pandangan hidup bangsa kita. Gitu ya Mas ya. Nah, berbicara terkait dengan Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Menurut Mas Adil sendiri, cara efektif seperti apa nih Mas agar tentunya para generasi muda ini dapat menerapkannya dalam kehidupan keseharian mereka tanpa adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan dan mengkhawatirkan lah katanya begitu Mas Adil. Mas Adil silakan. Oke Mas Fian, terkait dengan bagaimana
cara penerapan gitu Iya. kepada generasi muda, bahwa kita perlu metode dan cara yang berbeda ketika kita menyampaikan kepada generasi muda. Kita tahu bersama bahwa perkembangan dari industri 4.0 atau era globalisasi semakin pesat, dan kita harus memanfaatkan kemajuan teknologi yang menarik nih Mas Pian bagi generasi muda dan masyarakat. Generasi muda sekarang itu nggak bisa kayak metode ceramah, pengalaman Pancasila nih gini-gini loh, sila pertama gitu, nggak bisa Mas. Itu mustahil banget generasi muda akan paham ataupun sampai dengan melakukan. Tapi generasi muda harus didorong dengan penggunaan kemajuan teknologi, contohnya melalui film pendek, kemudian melalui musik, kemudian melalui berbagai macam konten video yang ada di sosial media, sehingga itu bisa kayak menjadi insight positif sendiri bagi generasi muda untuk memahami nilai-nilai Pancasila, dan tanpa sadar mereka nanti bisa mengaplikasikan atau mengaktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Gitu. Kemudian yang kedua, tidak lain dan tidak bukan Mas Fian, bahwa saat ini juga saya ada di dunia pendidikan gitu. Ya kita harus membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Nah, oleh karena itu menurut Adil pribadi perlu adanya kurikulum di satuan pendidikan dan perguruan tinggi. Oleh karena itu kan ada mata pelajaran PPKN atau di tingkat kuliah itu ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, supaya ini mengoptimalkan pemerintah daerah dalam penerapan Pancasila kepada generasi muda gitu Mas ya. Nah, keinginan-keinginan Mas Andi seperti itu, apakah sudah ada yang merespon terkait dengan agar para generasi muda ini supaya lebih bisa menanamkan kembali nilai-nilai kehidupan Pancasila dalam kehidupan mereka, Mas Andi? Apakah ada lembaga-lembaga tertentu yang sudah ikut menoel ataupun menggandeng lah, katakanlah begitu Mas Daniel ya? Mas Daniel ini keinginan-keinginannya seperti itu gitu. Jadi kata Mas Daniel tadi bahwa ini pemuda-pemuda kita ini kalau diberikan pengetahuan secara seperti halnya ceramah dan lain sebagainya, kayaknya dalam tanda kutip kurang efektif, katakan begitu ya Mas Daniel ya. Harus ada terkait tantangan zamannya, yaitu adanya kemajuan teknologi ataupun era 4.0 ini memang berbasis teknologi begitu ya Mas Adil ya. Nah, apakah ada pertanyaan saya, apakah ada lembaga-lembaga seperti yang Mas Adil katakan agar tentunya bisa menggandeng Mas Adil untuk memberikan sesuatu keleluasaan agar memberikan contoh atau memberikan hal yang memberikan semangat kepada para pemuda untuk tetap mencintai, meluhurkan nilai-nilai Pancasila ini, Mas Adil. Ya, siap. Iya Mas, sampai hari ini alhamdulillah sudah ada beberapa yang memang saya pribadi ikut terlibat aktif dalam penanaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda. Salah satunya yang saya ikutin sekarang nih di Duta Hukum, kan bukan cuma ada dutanya tuh Mas, tapi ada forumnya juga. Ada forum pelajar sadar hukum yang mana di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat. Ya, turut aktif juga di sana sebagai pelopor dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk generasi muda gitu. Kemudian yang kedua, di tingkat kabupaten ada lembaga pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, yang memang konsentrasinya adalah bagaimana kita mengedukasi anak-anak dari segala hal. Salah satunya adalah penerapan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ada gerakan mengajar desa, di mana kita juga mencoba menyentuh dari ranah yang paling dekat dengan masyarakat, yakni desa, termasuk di dalamnya desa-desa pelosok gitu. Kita mengajar mereka. Dulu Mas Satyo sempat sedikit cerita juga bahwa pernah dikirim ke Kalimantan Barat, itu perbatasan Indonesia sama Malaysia. Nah di sana itu kesadaran Pancasila sangat kurang, bahkan mereka tidak tahu Pancasila itu apa, kemudian mereka tidak hafal Pancasila gitu. Nah kita mencoba menyentuh ranah mereka dari dekat gitu, bagaimana pengabdian di Kalimantan Barat itu. Kemudian kalau penggunaan konten sosial medianya itu, kita di IAIN ya, saya mahasiswa IAIN Mas, sudah membuat film pendek tentang moderasi beragama, kemudian toleransi, yang itu merupakan salah satu poin ataupun makna dari Pancasila, seperti itu Mas. Iya. Intinya memang kemajuan zaman ataupun era 4.0 ini memang tidak terlepas dari kemajuan zaman begitu ya Mas ya, dan inilah yang dibutuhkan oleh para pemuda ini untuk bisa terus aktif untuk berkecimpung dalam bidangnya masing-masing, utamanya untuk memberikan edukasi ataupun lain sebagainya terkait dengan Pancasila ini Mas. Baik, Mas Anil, terkait dengan toleransi beragama yang ada di Indonesia sebagai wujud implementasi dari Pancasila begitu Mas Adil. Nah Mas Adil, apakah ada pandangan terkait dengan toleransi di berbagai aspek gitu, tidak hanya agama, mungkin sosial juga dan ekonomi juga dan lain sebagainya begitu Mas Adil. Apa yang menjadi pandangan dari Mas Adil sendiri Mas Adil? Oke.
terkait dengan toleransi ya, Mas Fian. Jadi menurut survei terbaru dari Politika Research and Consulting yang pernah saya baca gitu, bahwa bersama dengan parameter politik di Indonesia menunjukkan bahwa toleransi suku dan beragama di Indonesia itu sebenarnya untuk saat ini dalam kondisi baik, Mas Fian. Oke. Nah, survei ini kan survei berdasarkan ke opinion leaders yang tersebar di 34 provinsi. Nah, namun tidak dapat dipungkiri, Mas Fian, bahwa kasus-kasus intoleransi pun atau pelanggaran toleransi pun masih kerap terjadi gitu, Mas Fian. Contohnya perusakan simbol-simbol salib di makam BTSD yang terjadi di Yogyakarta dalam beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga masih banyak kasus-kasus yang mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu. Kemudian juga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah pun terkadang mementingkan kelompok tertentu. Di antaranya kemarin pembangunan jalan dan lain sebagainya. Memang itu masih menjurus kepada ranah diskriminasi. Kemudian ada cerita juga bahwa pernah ada penggusuran, ada program penggusuran dari desa terpencil yang ada di salah satu hutan Kalimantan Barat karena mereka jauh dari pusat kota gitu. Pemerintah pengen menarik mereka ke pusat kota, tetapi dari daerah tersebut tidak mau, dan itu sebenarnya masih membuktikan bahwa adanya diskriminasi ada di Indonesia, baik itu dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai falsafah, itu harus terus ditegakkan agar nilai-nilai toleransi ini tetap terjaga keutuhannya sebagai negara Indonesia yang berbeda tetapi tetap bersatu gitu, Mas ya. Nah, berarti kan Pancasila ini menurut Mas Adil dan rekan-rekan juga menjadi sebuah jawaban tersendiri ya, Mas Adil, terkait dengan tantangan zaman dengan segala pengaruh global yang terjadi saat ini adalah Pancasila sebagai filter utamanya. Bukan begitu, Mas Adil? Iya, Mas Rian, betul banget. Bahwa di abad 21 kan bangsa kita kan yang kita katakan tadi bahwa masuk ke era globalisasi gitu. Nah, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila pun, Mas Rian, itu semakin besar gitu. Fenomena yang terjadi bahwa sekarang menunjukkan Pancasila itu sebagai filosofi yang akhir ini banyak ditenggelamkan, kemudian dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal menurut saya pribadi, Mas Rian, Pancasila itu sangat relevan sebagai jawaban dari tantangan zaman sekarang gitu. Karena sekarang ketahanan ideologi Pancasila itu mempertahankan otoritas negara gitu dalam penegakan hukum serta menjadi pelindung hak-hak dasar warga negara sebagai manusia. Kemudian juga sekarang Pancasila kan memberikan solusi di tengah adanya beragam ideologi seperti sosialis dan liberalis, serta di tengah usaha politik identitas oleh agama, etnik, dan kepentingan. Jadi Pancasila ini sebagai penengah, Pancasila sebagai solusi, Pancasila sebagai jawaban dari tantangan sebuah perspektif masalah yang ada di Indonesia, baik itu ditinjau dari agama, etnik, budaya, dan juga lain sebagainya gitu. Kemudian dalam Pancasila ini kan sebagai dasar penyusunan semua undang-undang yang ada di Indonesia harus berlandaskan dengan asas-asas Pancasila. Maka Pancasila sampai kapanpun akan terus menjadi jawaban dan akan terus menjadi solusi dari perkembangan zaman yang ada. Tidak ada perubahan nilai, karena nilai-nilai Pancasila murni dan abadi sampai kapanpun. Gitu. Nah, melihat Pancasila sudah menjadi final dari usaha kita. Oke, baik. Dan ini satu pertanyaan lagi nih. Adanya konflik ataupun pertikaian kecil ini seperti apa, Mas Adil? Terkait, Gimana, Mas? ya, adanya konflik atau pertikaian kecil beberapa waktu lalu begitu ya, dalam tanda kutip ingin mengganti falsafah dasar negara kita. Seperti apa Mas Adil menyikapi hal ini, mengamati hal ini, Mas Adil? Ya, tentu sebagai generasi muda menolak sekali maksudnya adanya tindakan seperti itu, karena menurut saya pribadi Pancasila adalah sebuah pedoman atau ideologi yang memang sudah sesuai dengan adat dan budaya dari masyarakat Indonesia. Bahwa Pancasila juga kita ketika menulis sejarah dirumuskan oleh para pendiri negara, salah satunya adalah poin-poinnya oleh Bapak Insinyur Soekarno itu sudah disesuaikan dengan kondisi adat budaya daerah Indonesia gitu. Maka ketika ada satu kelompok kepentingan yang ingin mengubah dasar negara, itu artinya dia ingin mengubah Indonesia yang sudah abadi dan sudah bersatu gitu. Itu saya menolak sekali karena sudah sesuai, dan ketika Pancasila ini dirubah, maka semuanya akan dirubah karena Pancasila adalah kunci dari semua dasar negara yang ada di Indonesia. Gitu. Mas Adil, apa yang ingin disampaikan ataupun semangat apa nih untuk generasi muda, kaum milenial begitu, untuk tetap saling menjaga nilai-nilai Pancasila, utamanya bisa mengembangkan nilai-nilai Pancasila ini agar bisa menjawab tantangan zaman. Mas Adil, silakan. Iya,
untuk semua generasi muda bahwa kita sebagai agent of change juga sebagai tonggak dalam suatu peradaban harus memberikan contoh dan juga inspirasi bagi generasi muda yang lain dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Terus menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa dengan menghindari kelompok-kelompok negatif seperti geng motor, tawuran, dan lain sebagainya. Dan kita harus turut ikut terlibat aktif dalam kegiatan positif seperti menjadi pelopor pendidikan, kemudian perubahan pemberdayaan masyarakat, supaya kita menjadi generasi muda yang berkualitas dan unggul dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Baik. Luar biasa sekali ini saya berbincang dengan benar-benar pelopor pemuda dan ini generasi muda seperti inilah Indonesia membutuhkan begitu Mas Adil ya. Baik. Amin. Terima kasih Muhammad Adil Faisal tuh Mas Adil untuk kebersamaan bersama RRI Cirebon pada pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Mas Adil. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi saya sudah berbincang bersama Muhammad Adil Faisal atau sapaan akrabnya Adnil sebagai pemuda pelopor Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan juga sebagai Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat untuk pagi hari ini dalam Lintas Cirebon Pagi dalam Dialog Pagi. Baik, pendengar, kami akan segera bersama reporter Yulianti yang akan menginformasikan terkait dengan topik utama kita. Yulianti, silakan laporan Anda. Ya, Fian. Indonesia sudah memasuki usia ke-76 tahun dan sudah 76 tahun dasar negara kita, yaitu Pancasila menjadi dasar yang kokoh, menjadi dasar negara yang tidak tergoyahkan. Tapi apakah dasar negara ini sudah membumi di masyarakat Indonesia sendiri? Saya ingin tanya sejumlah orang di Bima karena saya saat ini sedang di Bima. Mas, punten mengganggu dengan siapa, Mas? Jadi Mas tahu dasar negara kita apa, Mas, namanya? dasar negara kita Ya, bangsa Indonesia dasar negaranya apa? Pancasila. Pancasila, oke. Ada berapa sila ya? Sila 5. 5 ya. Hafal ya? Hafal nggak apa? Kadang Berapa aja yang disebutin? Yang hafal coba. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 apa ya? Oke. Harus mengingat lagi ya. Ya, kalau menurut Mas sendiri sebagai pedagang kaki lima, perlu tidakkah membumikan dasar negara ini kepada masyarakat, mensosialisasikannya? Perlu banget sih sebenarnya. Kenapa itu perlu? Ya karena seperti saya sendiri kadang lupa kan ya. Emang penanaman Pancasila itu wajib sebenarnya. Oke. Ada pesan apa, Mas, tentang Pancasila ini? Untuk generasi muda, karena mungkin kan mereka yang akan meneruskan perjuangan. ya karena pesannya sih lebih sering disosialisasikan, terus lebih sering diterapkan, karena kalau sudah diterapkan biasanya ya begini lupa. Karena kurang memahami ya. Terima kasih, Mas. Ya, Saya geser lagi dengan yang satunya, Mas. Punten minta waktu dengan ya, siapa, boleh. Mas? Dengan Mas Osa. Ya. Apakah tahu dasar negara bangsa Indonesia itu apa? Tahu Pancasila. Oke. Hafal 5 silanya? Hafal. 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persatuan kebangsaan, 5 keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya. Perlu tidak menurut Mas sendiri membumikan dasar negara kita kepada seluruh masyarakat? Sebenarnya perlu. Ya. Gimana ya? Karena nilai-nilai yang terkandung itu luar biasa ya, Mas? Iya, benar-benar nilai-nilai yang terkandung itu dasar Pancasila itu perlu ini. Tantangannya juga besar ya ini. Iya, besar. Teknologinya kan canggih ya. Iya, Gitu. iya benar. Oke, Mas, makasih. Iya. Ya, tadi dengan 2 contoh ini setidaknya mewakili realitas yang ada di masyarakat kita. Kenapa dasar negara ini harus tetap kita sebarkan ke sendi-sendi kehidupan kita, bahwa kita mempunyai dasar negara yang sangat baik dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari Kompleks Bima, Yulianti kembali ke Via di studio. Baik, terima kasih Yulianti yang sudah menginformasikan terkait dengan membumikan dasar negara Pancasila dari sudut pandang masyarakat. Dan nampaknya ada beberapa masyarakat yang tidak hafal Pancasila, gitu ya. Baik, dan ini menjadi tantangan tersendiri agar kita semuanya bisa hafal Pancasila dan sekaligus juga bisa mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila
yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, kami akan akhiri rangkaian Lintas Cirebon Pagi dalam topik utama pagi hari ini pendengar, dan narasumber kami yang sudah kami hubungi yaitu Bapak Romo Beni Susetio, staf khusus staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP atau Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang nampaknya sudah kami hubungi tapi masih ada beberapa hal lagi yang beliau kerjakan. Dan juga ada Kang Handika Rahmat Utama, Ketua BEM STKIP Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kuningan, dan juga Muhammad Adnil Faisal atau Mas Adnil, Pemuda Pelopor Kabupaten Cirebon 2021 dan juga Duta Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami dalam Dialog Pagi untuk edisi hari ini di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Terima kasih, sampai jumpa. Anda sedang mendengarkan Lintas Cirebon Pagi.